kan ada nih paslon Sandi ada menyatakan akan segera merobohkan tembok yang Wah, melindungi itu dia kantor tuh. Itu bupati viral. itu. Viral itu, Gimana itu, viral. Bang? Viral. Bisa Bang jelasin tuh gimana Itu kan? maksudnya apa Maksudnya gitu? harus dirobohkan berapa itu dana yang Iya, harus kita keluarkan iya, gitu. benar, benar. Apakah itu pernyataannya emang Mm-mm. benar-benar pernyataan merobohkan atau Iya, hanya sebuah pernyataan apa dalam tuh? tanda kutip gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Politik. Di Mimbar Politik kali ini kita kembali menyapa calon pemimpin dari Sumatera Utara. Sebelumnya kita menyapa calon pemimpin dari Medan, kali ini kita bergeser sedikit menyapa salah satu calon pemimpin dari Deli Serdang. Berada di nomor urut 01 yang didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang. Kita menyapa dengan calon wakil bupatinya Bang Junaidi Parapat SE. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Makasih ya Bang udah datang ke sini. Siap. Oke Bang. Bang aku langsung aja ya Bang ya. Siap, Kak Ada Amel. beberapa pertanyaan nih yang udah kami siapkan. Ya. Semoga jawabannya bisa memuaskan masyarakat. Iya, iya. Oke Bang. Ini Bang, kalau Abang sebagai calon wakil bupati itu berdampingan dengan Bang Sopyan Nasution ya Bang ya? Iya. Terus Abang juga sebelumnya merupakan sampai sekarang ya Bang Ketua DPC PKS DPD. Ya, Oh, DPD. DPD PKS Kabupaten Deli Serdang. Ya. Jadi sebagai istilahnya kan Abang sudah lama ya terjun di dunia politik walaupun tidak sebagai legislatif atau birokrat ya Bang ya. Tapi kan pasti tuh mengurusi partai pasti tahu tuh apa aja keluhan-keluhan masyarakat terutama di Deli Serdang. Ya. Kalau menurut Abang itu di Deli Serdang ini Bang, bagaimana kondisinya gitu sekarang ini? Apa udah ideal atau masih banyak tuh persoalan-persoalan yang harus dihadapi oleh masyarakat yang menurut Abang butuh penyelesaian yang bagaimana gitu? Ya. Baik, terima kasih Kak Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita tentang Deli Serdang ini tentu di usianya yang ke-78 tahun, Deli Serdang ini tentu banyak pembenahan. Sejak awal kita ketahui Deli Serdang ini berdiri dengan luasan yang jauh lebih luas dari hari ini. Hari ini dengan populasi penduduk 2 juta lebih sedikit, kemudian berada di 22 kecamatan, 380 desa dan 14 kelurahan. Tentu ini membutuh penanganan yang luar biasa, walaupun yang lalu jauh lebih luas Kak Amel. Dulu dia sampai dengan Sedang Bedagai pun masuk dalam Deli Serdang. Iya. Tebing Tinggi masuk. Bayangkan sekarang saja di Sedang Bedagai itu 17 kecamatan. Berarti kalau ditambah dulu berarti kita punya hampir 39. 30-an ya. Nah, luasnya wilayah ini menuntut penanganan yang ekstra, ya kan, penanganan ekstra. Kita merasakan dalam 20 tahun terakhir ini sebetulnya, karena 20 tahun terakhir ini yang memimpin Deli Serdang ini sebagaimana kita ketahui kan dari kalangan yang sama, ya kita sebut sajalah dari mulai dari Pak almarhum Pak Amri Tambunan meletakkan pondasinya, kemudian dilanjut 10 tahun, kemudian dilanjutkan Pak Asari Tambunan 10 tahun. Nah, setelah kita melihat kondisi ini, maka banyak persoalan yang belum bisa kita tuntaskan, terutama adalah di bagian pelayanan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat. Iya, karena masyarakat ini kan sebagai penyumbang PAD, karena kan bayar pajak Kak Amel kan, wajar masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima. Nah, pelayanan prima itulah yang mendasar. Baru kemudian kita merasakan juga kurangnya infrastruktur. Infrastruktur kita masih belum memadai masih ya, jauh, masih jauh. Kenapa? Karena memang
panjangnya jalan di Deli Serdang ini, jalan kabupaten yang harus dibangun, membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah, di Jadi situ dia. memang topografinya juga berpengaruh ya Bang ya, Betul. karena berbatasan dengan berapa 7 kabupaten 7 kota. kabupaten kota Iya. dan kalau mau jalan Melingkar. melintasi Iya, Kota kabupaten Medan. Nah, Kota itu Medan. juga sebenarnya sih kalau topografi dan sebagainya itu tidak menjadi persoalan. Persoalan yang mendasar ini adalah ketidakmampuan keuangan daerah dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Sehingga kalau ada jalan yang rusak, dia akan membutuhkan bertahun-tahun untuk dibetulin. Gitu. Nah, itu juga berangkat dari ketidakmampuan keuangan daerah, saya lihat. Oh itu ya, itu Karena permasalahannya Bang ya. permasalahan pokok. Di samping tentunya kita bicara tentang manpower manusianya kan Kak. Manusianya Deli Serdang ini juga kan harus ada pembenahan. Karena sebagaimana kita ketahui SDM di Deli Serdang ini ditopang dari kabupaten kota di sekitarnya. Jadi bukan orang Deli Serdang. Yang benar-benar orang Deli Serdang harusnya ya Bang ya. Pekerjanya itu adalah orang Medan misalnya. Dia tidak di Deli Serdang. Nah, dari sinilah kita mulai bagaimana mereka harus merasa memiliki Deli Serdang ini. Makanya kenapa insya Allah tentu kalau kami memandang ya ke depan ini perlulah pembenahan, mulai dari pembenahan mentalitas dari aparaturnya. Nah, karena sebelum kita membangun, sebelum kita melayani, kan dua hal itu tadi ya, satu pelayanan publik yang prima, dan satu lagi infrastruktur. Ini akan menopang hal yang lain, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, ya sosial dan lain sebagainya. Ini kan berangkat dari pelayanan yang prima, kemudian pembangunan infrastruktur sebagai faktor pendukung. Kita bicara pendidikan, tapi sekolahnya nggak bagus. Kita bicara tentang ekonomi, tapi jalannya rusak. Jadi gimana? Nah, itu harus dari pangkalnya ya, harus kita pangkalnya perbaiki. kita selesaikan dulu. Maka kami insya Allah, kami tahu persis apa akar masalahnya. Jadi kita lihat akar masalahnya adalah satu di mentalitas pelayanannya, satu lagi di infrastrukturnya. Ini dua-duanya akan saling terkait. Nah, ujung-ujungnya adalah kemampuan keuangan dari pemerintah daerahnya. Ya, karena pemerintah daerah kita baru mampu, terakhir kita lihat PAD-nya 600 miliar. Baru mampu mengumpulkan 600 miliar per tahun. Iya, kita lihat padahal berpotensi 2 triliun. Ini jauh 1,4 ya, triliunnya kemana? Nah, di situ yang kita akan dengan konsep kita, insya Allah kita akan mengangkat PAD-nya. Kalau PAD-nya terangkat, insya Allah pelayanan publiknya akan bagus, infrastrukturnya juga bagus. Itu pertanyaan kedua aku sebenarnya Bang. Udah aku jawab jadinya. Jadi sebenarnya aku pengen nanya visi dan misi yang dibuat oleh Sandi Brani itu ya Bang. Nah, itu menurut Abang mampu nggak untuk mengangkat Kabupaten Deli Serdang? Bisa Bang jelasin tentang visi dan misi itu Bang? Jadi memang kalau kita bicara visi misi kan standar ya kan ya. Kan kalau visi misi itu sifatnya ya standar lah. Karena kan semua orang kan kalau masalah visi misi ya semua mau membangun ya kan. Semua mau mensejahterakan dan sebagainya. Kami perbaiki infrastruktur semua pasti sama ya kalau dari sisi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat itu semua siapa sama sih yang ya. nggak mau begitu ya kan Kak. Jadi gini Kak Email. Jadi kalau visi kita kan mewujudkan Kabupaten Deli Serdang yang apa? Maju pasti kan. Nggak ada orang mau mundur kan Kak. Kemudian bersih. Maju, bersih. Inovatif, responsif, dan melayani. Di sini termaktub lah dia semua di situ. Kalau dia untuk jadi maju, macam mana? Indikasi maju apa? Ya kan? Jangan pula indikasi maju itu sampai pernah ada kepala desa yang ngomong sama saya, Pak, nggak usah lah maju-maju kali. Kenapa? Nanti maju kayak Bali katanya. Kenapa? Jadi banyak tempat prostitusi. Gitu. Ya kok jadi ke situ gitu. Kok jadi maju? Maka ukuran maju ini juga harus kita definisikan. Ya nggak jauh-jauh lah dengan kota Medan misalnya. Ya kan? Masa Deli Serdang yang nggak jauh beda lah dari sisi
fasilitas kita ada bandara, Bandara Kuala Namu itu kan Deli Serdang. Iya. Kemudian kita punya banyak industri, ya kan. Kemudian kita punya tempat wisata. Harusnya lebih dari Harusnya Medan lebih Kota ya, Bang, Medan. ya. Tapi dari sisi pelayanan coba lihat di Kota Medan sekarang saja informasi terakhir untuk mengurus KTP itu cukup di kantor lurah. Mesinnya udah ada kan, Kak? Iya, setiap kantor lurah itu Iya, disediakan. kalau kita nggak ada, nyetak KTP mesti di Lubuk Pakam. Kakak bayangkan orang dari Paluhmanan, kakak tahu Paluhmanan? Nggak tahu. Paluhmanan itu salah satu bagian desa di hamparan Perak, Kak. Oh, di sana. Udah mau dekat ke laut dia. Nanti kalau nyebrang lagi ke Batang Seri dia, Kak. Nggak Dia tahu harus kakak Batang Seri, melewati kan? Medan. Oh iya, Medan tuh kayak lewat mau terus. keluar kota deh, Betul. Bang, ya. Dia kalau nggak salah 1,5 jam lah sampai Pakam. Jadi, nah itu mengurus KTP itu gitu, Kak. Jadi walaupun dibilang ngurus KTP itu gratis, jadi akhirnya tidak gratis kan. Ongkosnya aja kalau naik Grab, Kak, 150.000, Kak. Iya. Sekali jalan. Pulang balik Pulang balik 300. 300. Macam mana nih ceritanya kan? Dibilang gratis. Nah itu contohnya. Jadi salah satu solusinya itulah inovatif Harusnya dalam kan membuat itu ya. Kenapa nggak inovatif? Harusnya inovatif. Masa sih nggak bisa di kelurahan di desa-desa itu dipasang mesinnya? Iya. Sekarang sistem semua online ya kan, Kak? Sistem KTP kependudukan kita online. Iya, harusnya Ini ngurus dimanfaatkan ya, KTP, Bang, ya. KAKAS, namanya SIMDUK, Sistem Administrasi Kependudukan. Nah, itu semuanya kita masih terpusat di Lubuk Pakam sebagai ibu kota. Orang dari Sibolangit, Kak, mesti ke Pakam. Dari Kutalim Baru dekat itu, Medan Magnet itu, datanglah ke Pakam. Masuk Medan Tuntungan dulu Iya, tuh, Bang, ya. harus masuk Medan Tuntungan, belok ke Asrama Haji, Asrama, masuk Medan Amplas Kolonia, gitu, Medan banyak kali Amplas, lewat. banyak Jalan-jalan kayak dulu deh, Kak. Jadi itulah yang kalau visi misi kita dengan visi kita tadi, maka misi kita akan terjalani. Kalau misi kita kan untuk maju dalam bidang apa? Ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, berkelanjutan. Jadi nggak kita rubah ya. Jangan nanti perasaan Sandi ini menang, berubah lah semuanya. Enggak, kita berkelanjutan. Hari ini contoh di bidang kesehatan. Di Medan itu menggunakan KTP itu sudah bisa berobat. Di Deli Serdang belum bisa. UHC belum iya, tercapai UHC ya, di Bang. Medan. Kita Deli Serdang belum juga masuk UHC. Alasan lagi-lagi anggaran, keuangan. Selalu semuanya anggaran keuangan. Termasuk ketika kita mau inovatif pelayanan publik tadi juga anggaran, Kak. Beli mesinnya berapa? Buat jaringannya berapa? Nah, kalau begitu kita naikkan pendapatannya. Macam mana inovasi kita menaikkan pendapatan, bukan menaikkan pajak ya, Kak. Beda ya. Nanti masyarakat ini kan kadang berarti kena pajak lah kami. Bukan naikkan pajak loh. Mengumpulkan Efektivitas pengumpulan itu kan loss. Yang loss itu yang kita ambil karena loss itu lebih banyak ya, Bang, dibanding yang kita terima. Ternyata terbukti, Kak Amel. Ini informasi juga. Ketika Pak Yusuf Siregar sebagai bupati terakhir, habis masa jabatannya bulan April. Kemudian oleh Mendagri ditunjuklah Pak Wirya Rahman, Sekda Medan, menjadi PJ Bupati. Beliau memang luar biasa. Beliau bekerja bersama Pansus PAD di DPRD. Betul, anggota kita PKS ada 5 orang masuk di Pansus. Bekerjalah mereka, Kak Amel. 2 bulan, Kak Amel, naik 200 miliar. Untuk PAD-nya, Iya. Bang, ya? Kok bisa? Berarti ada kan? Ada yang harus Ada yang diselesaikan. Prioritas itu yang harus diutamakan. Ada mungkin kebocoran harus ditempel, ya kan? Tak bocor halus, Kak Amel, keliling. Itu yang harus kita selesai. Iya. Jadi, Bang, itu dari 5 prioritas yang visi dan misi yang kita sampaikan ya kepada masyarakat gitu. Kira-kira menurut Abang yang paling prioritas yang pertama kali harus kita kerjakan jika nanti terpilih menjadi pimpinan Deli Serdang apa tuh? Iya, yang pertama kali tentu kita adalah merubah mindsetnya, mindset aparaturnya, Kak. Di sinilah masalah awalnya. Mindset aparatur itu
Seperti yang mungkin banyak sekarang tagar yang kami gunakan adalah berani. Sandi berani. Bukan Bersama Medan berani. melayani, bukan Medan ya. Bersama melayani singkatan. Itu merupakan akronim kan dari itu. Bersama melayani inilah langkah awal merubah mindset. Kalau mindsetnya nggak berubah Kak, walaupun uang banyak, nggak bisa juga. Mindset aparatur yang Aparatur, utama ya Bang ya. karena kan pelaksananya aparatur. Jadi kalau aparaturnya sudah oke, sudah baik, mindsetnya betul melayani. Karena selama ini kami melihat mindset aparaturnya adalah dilayani. Nah kita sekarang kita balik, gimana kalau melayani? Melayani kan memberi Kak. Kok dilayani ngambil. Nah, jadi itu jauh beda. Nah, jadi bukan pelayan ya Bang ya, karena selama ini kan setahu tuh aparatur merupakan pelayan masyarakat. Jangan, nanti jadi dia jadi pelayan itu ada melayani dan dilayani. Iya, gitu. Jadi harus diubah, harus difokuskan gitu ya Bang. Difokus, dia melayani. Memberikan, memberi, ya kan? Memberi pelayanan. Kalau cuma jadi pelayan, kayaknya mau menang sendiri kita Kak. Kasihan juga aparatur jadi pelayan Kak. Iya kan? Iya, pelayan bisa Iya kan, pelayan ini kan dia hanya satu arah Kak. Satu arah. Kalau melayani kan sepenuh hati. Kalau pelayan, kalau kata jadi kok bahasa gitu ya. Kalau pelayan itu setahu kami ya, kalau pelayan itu dia kepada profesi Kak. Jadi profesi. Profesi ini Kak, terus terangkan cobalah Kakak lihat kok pelayan. Kita naik pesawat ya kan Kak. Itu pramugarinya ramah kali Kak. Ini di pesawat, begitu turun dari pesawat, jumpa Wak di bandara, nggak senyum lagi. Stop. Oh gini, dulu saya gini kan, padahal kita udah senyum gini, nggak senyum dia balas. Padahal tadi jumpa di pesawat, di dalam pesawat kita jumpa sama dia, begitu dia pelayanan yang dia berikan, prima sekali, jumpa, apa yang bisa bantu. Begitu apalagi udah ganti baju ya Bang ya? Iya, di lapangan, dia belum ganti baju, sibuk dia dengan barang yang nggak ada senyumnya lagi. Karena dia pelayan. Dia bekerja hanya berdasarkan gaji yang diberikan. Pekerja, sifatnya pekerja. Ya kan, kalau sifatnya pekerja pelayan gitu, maka kita nggak pakai istilah pelayan. Nggak kita bilang aparatur pelayan rakyat, nggak mau saya. Kita pakai melayani. Melayani itu berarti dari hati. Ya kan, dia kalau melayani dia akan dapat ini, dia akan direspon masyarakat, gitu-gitu Kak. Pasti ada nilai tambahnya. Jelas. Ya, hanya dengan menggantikan huruf M menambah I. Coba lah Kak, ya kan, melayani dengan pelayan. Beda. Nah, insya Allah dengan kita dari situ, kalau Kakak tanya tadi, dari mana kita mulai, mana yang lebih prioritas, ini Kak. Kalau melayani dengan mentalitas melayani, itu nanti akan muncul inovasi yang bagus, akan muncul jiwa-jiwa tidak korup, ya Kak. Itu akan teratasi, karena dia kalau melayani kayak mana dia mau korup, dia mau minta apa lagi, dia punya indikasinya Kak. Iya. Tapi dia harus juga diperhatikan ya Iya, Bang, jelas ya? Kan sudah jelas kalau itu nggak diragukan. Kan ada tunjangan, ada gaji, itu kan udah standar yang ada kan. Kayaknya nggak kecil-kecil kali lah gaji namanya aparatur sipil negara kita ya kan. Lumayan ya Bang ya sekarang ini ya. Jangan alasan lagi. Nggak bisa jadi alasan lagi untuk nggak tidak bisa jadi alasan. melayani. Nah, gitu ya, Bang, ya. Itu langkah pertama yang harus kami lakukan. Dengan inovatifnya, maka kita juga bersih. Jadi setelah melayani kita bersih lah, bersih diri, bersih lingkungan, ya kan, clear and clean ya kan Kak. Janganlah pula korup ya kan. Katanya melayani tapi ada maksud. Jangan kalau untuk kasus korup kayaknya masih semoga tidak ya Bang ya. Dengan ini. Bang, ini kalau untuk kan ada nih paslon Sandi ada menyatakan akan segera merobohkan tembok yang melindungi kantor bupati itu viral. Bisa Bang jelasin tuh gimana? Itu maksudnya apa? Maksudnya gitu? Harus dirobohkan, berapa itu dana yang harus kita keluarkan gitu. Benar. Apakah itu pernyataan yang benar-benar pernyataan merobohkan atau hanya sebuah pernyataan dalam tanda kutip gitu? Iya, jadi kemarin itu statement itu dari Pak Sopyan, Bang Sopyan calon bupati, itu kita diskusikan itu karena ada di beberapa kabupaten kota yang kita lihat itu kantor bupatinya tidak berpagar.
tidak berpagar kantor bupatinya. Di mana tuh Bang? Di Solo tidak Solo tidak berpagar. oh. Terus ada di Bandung kok nggak salah. Pokoknya dia kayak pelataran gitu Kak. Hanya pelataran, jadi nggak pakai ada pagar. rumput, nggak ada pagar ini. Sebenarnya di beberapa kota-kota besar dunia, kita nggak usah jauh ke Singapura misalnya, itu perkantorannya nggak berpagar Kak. Boleh lihat nanti sana, dia kita jalan, ya udah pejalan kaki melintas-lintas aja situ. Nggak peduli ya, karena itu memang punyanya masyarakat ada ya Bang. jalur jalan, ada ini, tapi nggak ada berpagar gitu kayak kita mau ke rumah orang apalah gitu ya kan, nanti ditulis pula depan tulisannya awas anjing galak gitu kan. Nggak ada yang berpagar Kak ya? di negara-negara maju. Kita harus mencontoh negara maju Iyalah, itu ya kenapa? Bang ya? Karena mereka mentalnya melayani. Nah, negara-negara maju tuh ratanya gak usah jauh lah. Kita dekat 45 menit aja Kak dari Kuala Namu naik pesawat. Iya. Sampai Singapura. Gak usah jauh-jauh. Itu prototip yang bisa kita lihat. Kakak kalau ke sana jalan antar toko aja nggak ada pagarnya Kak. Mana itu kayak kan kita karena keamanannya yang udah terjamin. jelas. Itu tadi sebenarnya itu kan itu dari situ inovatif kita. Kenapa nggak mikirnya ke situ? Lantas ada yang bilang, ya udah buat dulu keamanannya baru rubuhkan. Enggak lah. Ya udah sama aja, kita baikin semuanya. Kalau pagar tadi balik tadi pertanyaan Kak Amel, pagarnya gimana? Memang betul pagar secara fisik juga kita ingin robohkan juga. Nah, kenapa? Kalau masalah mahal, sayang segala macam, ya kalau penyusutannya udah habis kan bisa robohkan kan? Iya, iya. Katanya suruh bangun lagi pagar, nggak mau bangun, kan bisa aja. Kita buat pagar model lain. Pagar dengan pagar tanaman Bunga, aja bisa ya Bang yang ya? rendah, yang pendek. Jadi Janganlah masyarakat berpagar besi gitu Kak, kayak masuk rumah orang apa Kak. takut ya di masyarakat untuk masuk ya Bang ya? Nah, itulah kesannya. Kan berarti terbalik dengan statement dengan tagar kita mindset yang mau kita bangun melayani. Sementara masuk kantor bupati aja susah. Masuk kantor DPRD aja susah. Kalau bisa semua perkantoran yang ada di Kabupaten Deli Serdang itu harusnya tidak berpagar. Bila perlu kantor desa juga nggak berpagar. Jadi masyarakat Kantor jadi camat tahu juga, ya. iyalah, kedekatannya itu. Dan mereka pun harus menjaga kan. Kalau masalah keamanan, saya pikir tinggal di konsep aja misalnya. Bagaimana keamanan itu kerjasama sama polisi kah, sama Satpol PP, menghadirkan kamera di beberapa sudut. Penting kok ketangkep. Iya. Jadi konsep melayani itu bisa benar-benar tercipta ya Bang terwujud. ya, dari aparatur, dari fisiknya, dari semuanya terwujud ya Bang ya. Tergambar kan Kak. Bukan lisan aja, bukan teori. Bukan teorinya. Maka itulah kenapa Bang Sofyan bertekad merobohkan pagar itu, karena itu secara simbolis menunjukkan kita siap melayani secara simbolis. Kalau masih pagar temboknya tinggi, sementara itu adalah kantor pemerintah, itu milik rakyat, omong kosong itu melayani. Ya, simbolnya tuh nggak akan terlaksana Simbolnya ya Bang nampak. Ya? Setelah itu nanti kalau saya lebih maju, saya bilang sama sopir, Bang, kau siap itu kantor camat Bang, siap itu kantor desa. Mana kira-kira kita ajaklah camatnya apanya. Kalau masalah faktor keamanan, itu kan tinggal dibahas saja ya. Kita kan punya aparat hukum, ada polisi, ada tentara, tiap desa ada Babinsa, Kamtibmas. Kan tinggal dimaksimalkan alat pantaunya aja. Itu untuk keamanan ya Bang. Saya lihat itu di Singapura beberapa kali kita ke Singapura, saya suka studi banding ke sana. Di jalan itu Kak, nggak ada polisi Kak di jalanan. Tapi satu kali ada kejadian, nggak dalam hitungan menit itu datang polisinya. Udah rame, tapi nggak ada polisi jaga di jalan. Seperti di Medan juga ada ACTS gitu ya. Iya, tapi kan karena saya menduga sebelum mentalitasnya udah ada alatnya, ini repot juga. Jadi alatnya terbengkalai kan. Nah, kalau mentalitasnya bagus, tadi memang melayani, alatnya ada, oke tuh Kak, nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya, gimana jaga keamanannya? Pasang aja di setiap sudut di mana yang canggih-canggih CCTV. Gitu dibuat di Singapura, di setiap sudut. Kakak kalau di Singapura di taman itu metik bunga 7 juta dendanya Kak. Iya. Ambil buah, di situ ada pohon mangga kayak di dekat apa itu Maryland itu ada pohon mangga banyak. Nggak boleh dipanjat. Tapi kalau jatuh buahnya boleh Kakak ambil. Kalau Kakak panjat 7 juta dendanya.
itu bisa langsung dapat Jolok ya dari 7 juta. kamera orang itu ya. Iya, Mereka kan begitu dapat. manfaatkan Iya, teknologi teknologi ya. itulah inovasi gitu kan. Ini ngapain tuh kamera banyak? Banyak juga Kak kamera di kantor bupati ya, ada kamera Hanya di banyak. kantor bupati ya, Bang, Iya, nggak tapi di tempat nggak tahu pemerintah. entah fungsinya apa. Jangan-jangan kok diperiksa udah rusak ya kan? Apa aja gitu Hanya simbolis. cuman simbolnya saya. Ini ada CCTV jadi harus hati-hati Sama dengan gitu ya. ATCS kita itu kan. Di Jadi Kota kayak ada Medan saya lihat di pernyataan. tiap simpang di amplas dekat rumah saya ke arah ke Patumba. Saya tinggal di Patumba. Itu ATCS-nya dulu Kak canggih Kak. Saya tengok tuh dulu pernah diperagakan itu Kak. Jadi pas berhenti orang saya ada kakak-kakak berhenti naik kereta. Hidup Kak suaranya. Kak mundur mundur gitu. Gitu berarti ada yang lihat kan di sana kan? Lihat, Ada apanya gitu. mikrofonnya. Ada mikrofon situ, ada CCTV besar. Betul. Tapi sekali itu aja, siapa sekarang nggak ada lagi. Berarti itu mental juga ya. Ada apa ini kan gitu kan? Alat canggih. Ada. Kalau keamanan, mesti polisi yang tegak-tegak. Ngapain polisi lagi tegak-tegak harusnya? Kalau semua udah bagus ya kan? Pokoknya dapat pelakunya dari semua sudut, nggak bisa dia. Bahkan kalau pakai masker tembus maskernya pakai kamera kok bisa ya kan? Mana kok mau nongko kok? Tapi itu yang pertama ya Bang ya, mental dulu ya Bang ya. Ya. Mental, yang pertama mental dan kedua infrastruktur. Bang, ini Bang kondisi dari Deli Serdang ini kan mirip-mirip dengan Medan ya Bang ya. Terakhir ini ya Bang ya. Soal begal juga nih Bang. Itu soal keamanan. Itu gimana menurut Abang gini ya kan? Kira-kira apa langkah yang harus dilakukan untuk menghilangkan begal di Deli Serdang ini? Iya, saya mau cerita dikit. Jadi itu juga pertanyaan yang banyak di media sosial kami kan. Banyak bilang begal nih, begal, semua keluhan, hampir keluhan masyarakat. Jadi sebenarnya mengatasi begal ini kan dengan penegakan hukum, Pak. Ya kan? Penegakan hukum, cuman ada juga dia dengan mencegah. Karena harus ada langkah pencegahan. Pencegahan ini kan banyak faktor. Kita begal itu muncul karena apa? Karena memang pengangguran, narkoba, ya kan? Kurang perhatian orang tua. Perhatian orang tua. Tapi kebanyakannya pengangguran kan. Kalau ada kegiatan itu rata-rata ya dari hasil yang kita dapat itu yang kita dapatkan di lapangan. Kemudian tidak cukupnya aparat hukum mencegah. Aparat hukum kita masih kami nilai ya masih melihat seperti pemadam kebakaran. Kalau ada ya baru dipadamkan. Harusnya ada langkah pencegahan. Langkah pencegahan. Saya cerita sedikit. Tahun 92 waktu itu saya masih SMA. Saya tinggal di Mandala. Kemudian itu di Perumnas tuh. Itu terjadi tawuran terus Kak. Tiap malam tawuran. Jatuh korban nyawa, tawuran antar gang. Itu Perumnas Mandala Kak ini. Iya. Itu tahun 90-an saya ingat itu. Apa yang dilakukan waktu itu polisi? Polisi menempatkan personil di situ untuk patroli Kak. Patroli 24 jam. Di daerah? Iya, di Perumnas Mandala itu masuk gang, masuk itu dengan senjata lengkap. Mereka naik sepeda motor Kak, naik kereta. Agak inilah Bang ya, agak kayak operasi militer gitu lah ya. Iya, naik kereta berdua, boncengan. Saya lihat dengan mata kepala saya karena waktu itu saya ada ngajar di situ, ngisi peripat anak-anak. Yang di belakang, yang dibonceng sampai ngadep belakang deh Kak. Menengok orang siapa yang dibuat maklumatnya. Kalau siapa yang tawuran ditembak di tempat. Diam Kak, sampai sekarang nggak ada tawuran lagi. Itu terus di 24 jam. Nah, kalau ditanya kepada kami untuk Deli Serdang, kita kepengen konsep itu. Misalnya menghadirkan aparat hukum di desa. Sekarang ada di desa namanya Kamtipmas 1, Babin Kamtipmas, satu lagi Babinsa, tentara. Polisi satu, kan ada 2. Nah, boleh nggak? Tapi ini masih dalam wacana kami ya. Kita mau komunikasi sama Kapolda, Kapolres, itu kan banyak tuh aparat yang di asrama-asrama itu. Kok diletak di desa kenapa? Jadi dimanfaatkan ya, gitu ya. 3 orang. 3 orang 8 itu ya. 8 jam, 24 jam. Dikasih fasilitasnya. Keliling dari desa itu.
kan terantisipasi, Kak. Iya, ada antisipasi. Iya, Dan itu harus antisipasi. rutin Iya, ya Bang ya, rutin. bukan hanya 1-2 Kalau hari dia ya. kalau dia udah salah, dibegal, ditangkap, penuh lah penjaranya. Heeh. Diantisipasi, mencegah lebih bagus dari mengobati. Iya. Nah, timbul masalah. Duitnya dari mana? Ah, Tapi kan udah ada dana desa harusnya bisa iya, digunakan. tapi itulah kita cari nanti celahnya. Ada dana desa, kemudian kalau PAD kita meningkat, kan balik lagi, Kak. Iya, Saya tadi balik langkah lagi. awalnya naikkan PAD, semua layanan termasuk begal pun Heeh. saya pastikan begal akan bisa diatasi berangkat dari kemampuan keuangan daerah. Bukan Untuk kita menaikkan. kok semua duit sih, kok semua duit ya kan? Memang bukan segala-galanya uang, tapi segala-galanya pakai uang. segala-galanya. Benar itu. Iya Bukan kan? segala-galanya dengan menggunakan uang, tetapi segala-galanya butuh segala-galanya uang. butuh uang. Ah, jadi aparat tadi pasang 3 orang tentara, 3 orang polisi di tiap desa. Dari mana duitnya? Mereka kalau di bank mereka bisa piket, di pabrik mereka bisa piket. Kenapa di desa nggak bisa piket? Iya. Saya pernah tanya sama teman saya, ada kombes, dia perwira. Saya tanya, boleh nggak? Boleh aja Jun kalau ada anggarannya. Namanya TL, tugas luar. Tugas luar. Resmi itu. Itu tinggal menganggarkan Iya, dana menganggarkan. untuk itu ya Bang ya. Jadi kalau tanpa anggaran mau ngatasi begal ini nggak bisa, Kak. Itu kesadaran namanya. Iya. Lama lah kesadaran. Orang kan udah susah. Udah Kita suruh pula Di lagi masa mau sekarang jaga-jaga ini diri ya. masing-masing, bawa pentungan gitu. Nggak mungkin itu. Mungkin itu. Oke Bang, makasih Abang Junaidi Ya, siap, atas Kak Amel, bincang-bincang kita hari ini. Kirim salam sama Bang Sofyan ya Bang ya. Insya Allah. Nanti kan lihat di Oke, terima kasih Bang. Begitulah bincang-bincang kita dengan Bang Junaidi Parapat yang akan bertarung mendampingi Bang Sofyan Nasution dalam Pilkada Deli Serdang tahun 2024 27 November 2024 nanti. Dengan nomor urut berapa Bang? 1. Nomor urut 1. Begitulah pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.